Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Abdul Islam, biasa dipanggil Nabil dengan NIM 061 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Kali ini saya akan menjelaskan standarisasi jaringan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share video ini. Kita mulai dengan pengenalan apa itu standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan terbagi dalam dua kata, standarisasi dan standarisasi jaringan sendiri. Standarisasi adalah penentuan dari suatu ukuran yang harus diikuti dalam produksi dalam suatu atau hal. Dan standarisasi jaringan adalah sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku jaringan agar komunikasi terjalin dengan baik. Tanpa adanya hal ini, memungkinkan konfigurasi antar perangkat berbeda-beda yang mengakibatkan sulit untuk berhubungan. Lalu definisi dari OSI dan TCP/IP. OSI adalah standar komunikasi yang digunakan pada jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Pembawanya adalah Organisasi Internasional Standarisasi atau ISO. Dan TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Lalu perbedaannya apa? Ada pada layer masing-masing yang berbeda. OSI menggunakan 7 layer, terdiri dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Lalu disederhanakan oleh TCP/IP. Application hingga session digabung menjadi application, dan data link, physical juga digabung menjadi satu di network interface, sehingga menjadikannya menjadi 4 layer saja. Perbedaan inilah yang mencolok dari perbedaan lainnya. Lalu fungsi dan definisi masing-masing layer. Pada OSI, layer pertama application seperti browser yang dapat menampilkan, lalu presentasi, data dienkripsi, lalu session mengawali hubungan. Pada transport, data dikirimkan, lalu network adalah mengirim data ke port yang sudah ada. Lalu data link untuk menyediakan sebuah prosedur dalam mengirim atau menerima data, dan terakhir ada physical layer, perangkat menggunakan media apa untuk mengirim atau menerima data. Fungsi-fungsinya sebagai berikut. Sebelah kiri adalah pengirim data dan sebelah kanan adalah menerima data. Pada layer 7 berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan seperti web browser. Layer selanjutnya adalah memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Dengan format data tentunya membuat lebih aman dengan enkripsi. Layer selanjutnya untuk membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data jika telah terkirim. Layer transport untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan, misal lost packet. Di sini juga menggunakan protokol seperti TCP dan UDP. Lalu network layer untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Data link layer menambahkan MAC address pada paket, dan terakhir physical layer untuk mengirimkan data melalui media transmisi yang digunakan. Perbedaan TCP/IP dengan OSI adalah TCP/IP bersifat khusus dan OSI independen atau mandiri. TCP/IP gratis dan OSI membayar kepada penyedia pada web. TCP/IP sering dipakai karena sederhana dengan layer hanya 4, OSI jarang karena layer hanya ada 7. Karena perbedaan layer ini mengakibatkan TCP/IP perkembangannya lebih cepat daripada OSI. Sekarang adalah definisi TCP dan UDP. TCP adalah sebuah standar protokol yang digunakan di semua perangkat untuk saling berkomunikasi, dan UDP adalah merupakan bagian protokol yang masih menggunakan sistem lapisan transport TCP/IP, memiliki karakter unreliable dan tanpa koneksi antara satu dan beberapa host dalam jaringan TCP/IP. Ada beberapa perbedaan TCP dan UDP, yaitu dari jenis jaringannya. TCP adalah connection oriented, artinya melakukan negosiasi sebelum melakukan pengiriman data, biasa disebut dengan istilah three-way handshake. Dan UDP connectionless, artinya tidak ada sebuah negosiasi antar perangkat untuk melakukan pengiriman paket. Lalu TCP juga reliable atau andal dalam mengirim paket karena TCP memastikan paket tersampaikan dengan baik ke penerima, sedangkan UDP tidak. Pada transmisi, data TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Hal ini mengakibatkan jalan data menjadi efektif, sedangkan UDP mengirimkan data dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Contoh aplikasi yang digunakan pada UDP adalah SAN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP, dan TCP adalah FTP, SMTP, dan Telnet. Dalam ilustrasi ini, cara kerja jaringan TCP adalah melakukan sebuah negosiasi three-way handshake, yaitu pengirim akan mengirim pesan sinkronis atau SYN ke penerima untuk melakukan request koneksi. Setelah diterima oleh penerima, penerima kemudian mengirimkan pesan sinkronis acknowledge SYN ACK
Terakhir, pengirim menjawab dengan pesan acknowledge (ACK). Setelah itu, barulah koneksi terjalin dan proses transfer data bisa dilakukan. Jika gagal atau kurang pada paket yang terkirim, maka muncul peringatan paket gagal terkirim yang mengharuskan pengiriman ulang. Pada UDP tidak terjadi seperti itu. Hanya penerima mengirimkan permintaan ke pengirim, lalu pengirim langsung mengirimkan data tanpa adanya timbal balik apakah data sudah terkirim dengan lengkap atau belum. Kelebihan dari TCP adalah mendukung mekanisme flow control, dapat memecah data menjadi lebih kecil dan menyusunnya kembali. Koneksinya reliable karena sebelumnya dia melakukan three-way handshake dulu. Lalu kekurangannya, jika mengirimkan data yang kecil akan makan waktu lebih lama karena harus melakukan negosiasi terlebih dahulu. Tidak bisa broadcast karena TCP sifatnya one-to-one. Kelebihan dari UDP adalah dapat melakukan pesan broadcast karena tidak ada negosiasi terlebih dahulu, jadi langsung mengirim datanya saja. Lebih cepat koneksinya karena tidak harus bernegosiasi dan juga tidak berurutan pengirimannya. Dan hemat memori karena tidak perlu memecah perbagian data. Kekurangannya adalah tidak bisa mengirim data besar karena UDP tidak bisa memecah-mecah data, jadi data yang dikirim tidak boleh lebih dari kapasitas transfer jaringannya, tidak mendukung buffering, dan tidak menyediakan mekanisme flow control. Sekarang kita masuk ke macam-macam network protokol. Pertama adalah TCP/IP. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet untuk proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet, seperti yang telah dijelaskan tadi. Kedua, protokol Ethernet. Protokol ini masih kerap digunakan hingga sekarang untuk menghubungkan komputer ke internet. Ethernet sendiri menggunakan metode akses yang disebut dengan CSMA atau CD, Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. Ketiga adalah UDP. UDP merupakan salah satu protokol yang berada pada lapisan TCP/IP dan dapat mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Keempat adalah RTP. RTP atau Real Time Protocol adalah salah satu protokol jaringan yang menyediakan fungsi untuk mengantarkan data secara real time. Kelima adalah FTP. Protokol jenis ini biasanya digunakan untuk melakukan unggah maupun unduh file. Keenam, HTTP. HTTP merupakan protokol yang sudah tidak asing lagi pada umumnya dan umumnya kerap digunakan untuk melakukan transfer halaman web. Ketujuh adalah DHCP. Protokol ini berfungsi untuk memberikan alamat internet protokol atau IP secara otomatis apabila komputer tersambung dengan kabel connection yang berasal dari ISP. Kedelapan adalah DNS. DNS merupakan protokol jaringan dan biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke jaringan internet, misalnya seperti peramban internet, email, dan aplikasi lainnya. DNS ini juga dapat membantu memetakan hostname dari sebuah komputer ke IP address. Kesembilan adalah ICMP. Secara fungsi, protokol ini memang memiliki fungsi yang sedikit berbeda dari TCP atau UDP dari segi penggunaannya, sebab protokol ini tidak dapat digunakan secara langsung oleh aplikasi jaringan milik pengguna. Ke-10 adalah IMAP. IMAP merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP sendiri memungkinkan pengguna untuk memilih pesan email yang akan diambil, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Ke-11 adalah HTTPS. Sebenarnya HTTPS merupakan protokol yang sama dengan HTTP, hanya saja berbeda pada tingkat keamanannya. Pasalnya HTTPS lebih aman ketimbang HTTP. Protokol komunikasi ini adalah bagian dari WWW (World Wide Web) dan ditemukan oleh Netscape Communication Corporation yang menyediakan autentikasi dan komunikasi tersandi untuk penggunaan dalam komersi elektris. Ke-12 adalah SSH atau Secure Shell. Nah, SSH ini adalah protokol jaringan yang memungkinkan penggunanya melakukan pertukaran data secara aman antara dua komputer atau lebih. Terakhir adalah SSL. SSL merupakan salah satu protokol yang paling banyak digunakan, terlebih untuk meningkatkan keamanan website, dan protokol ini juga dikadang-kadang memiliki kemampuan enkripsi tingkat tinggi. Pada TCP dan UDP terdapat port yang sudah tersedia. Pertama adalah well-known port dengan range dari 0 hingga 1023. Port number yang termasuk dalam well-known port selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Port dan service seperti pada tabel berikut. Selanjutnya adalah registered port dengan range 1024 hingga 49151.
Port-port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Itu fungsi dari register port. Dan register port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA, tetapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Yang terakhir adalah dynamically assigned port dengan range 1024 hingga 65536. Port ini merupakan port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman lain dapat ilmu yang kita dapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.